lagi di sharing tentang perpajakan. Di sini aku akan bahas satu tentang pajak, yaitu adalah PBB. Mungkin di sini ada yang udah tahu dan ada juga yang belum tahu ya. Tenang aja yang belum tahu, aku akan jelasin. PBB adalah singkatan dari pajak bumi dan bangunan. PBB menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 adalah pungutan yang harus dibayarkan atau wajib dibayarkan atas keberadaan tanah dan bangunan yang memberikan keuntungan maupun ekonomi sosial bagi seorang pribadi ataupun badan. Sekarang tadi udah aku jelasin ya tentang pengertiannya. Sekarang aku akan bahas tentang contoh objek yang ada pada pajak bumi dan bangunan. Yang pertama ada objek bumi dalam pajak bumi dan bangunan. Yang pertama ada sawah, yang kedua ada lahan, yang ketiga ada kebun, yang keempat ada tanah, yang kelima ada pekarangan, yang keenam ada tambang. Untuk objek bangunan dalam pajak bumi dan bangunan meliputi yang pertama ada jalan tol, yang kedua rumah tinggal, yang ketiga gedung bertingkat, yang keempat kolam renang, yang kelima pusat perbelanjaan, yang keenam pagar mewah. Nah teman-teman, tadi kan aku udah menjelaskan objek-objek yang termasuk dalam pajak bumi dan bangunan. Sekarang aku akan menjelaskan objek-objek yang tidak termasuk dalam pajak bumi dan bangunan. Yang pertama, yang dipergunakan untuk umum, contohnya di bidang sosial, kesehatan, kebudayaan, pendidikan, sejarah. Ada yang dipergunakan untuk kepentingan menjaga flora dan fauna. Yang pertama ada hutan lindung, yang kedua ada hutan suaka alam, yang ketiga ada taman nasional. Yang dipergunakan untuk kepentingan negara atau organisasi internasional. Yang pertama ada konsultan, yang kedua ada kedutaan. Jelaskan cara pembayaran PBB menggunakan M-Banking BCA. Setelah itu, setelah kamu masuk di aplikasi M-Banking BCA, kamu pilih MBCA, kemudian kamu masukin kode akses 6 digit kamu, kemudian kamu masuk ke pilihan menu M-Payment. Terus di situ ada pilihan pajak. Kamu bisa masukin nomor objek pajak. Itu kamu bisa masukin kamu mau bayar tagihan PBB kamu di tahun berapa. Oke, tadi kan aku sudah menjelaskan cara pembayaran PBB menggunakan M-Banking BCA. Selanjutnya aku akan menjelaskan cara perhitungan PBB. Di sini aku ada satu contoh soal. Kamu memiliki rumah seluas 50 meter persegi yang berdiri di atas sebidang tanah seluas 100 meter persegi. Diketahui harga bangunan tersebut adalah Rp500.000 per meter persegi, sedangkan harga tanah tersebut adalah Rp1.000.000 per meter persegi. Jadi berapakah PBB yang harus dibayarkan? Begini tahapannya, hitung terlebih dahulu nilai bangunan dan tanahnya. Bangunan sama dengan luas bangunan dikali harga bangunan. 50 dikali 500.000 sama dengan 25 juta. Tanah, luas tanah dikali harga tanah sama dengan 100 juta. Setelah diketahui jumlah bangunan dan tanahnya, hitung NJOP-nya dengan menjumlahkan nilai bangunan dan tanahnya. Nilai bangunannya tadi 25 juta. Nilai tanahnya 100 juta. 25 juta ditambah 100 juta sama dengan 125 juta. Itu adalah nilai NJOP-nya. Setelah diketahui nilai NJOP-nya, kita bisa langsung menghitung PBB-nya. Dengan yang pertama, kita hitung NJKP-nya sama dengan 20% dikali 125 juta sama dengan 25 juta. Selanjutnya, kita akan menghitung PBB-nya, yaitu 0,5% dikali 25 juta, sama dengan Rp125.000. Maka, pajak bumi dan bangunan PBB yang perlu dibayarkan sebesar Rp125.000 dari nilai bangunan dan tanah yang dimiliki. Thank you for watching. Bye-bye.